Halo Maxens, kembali lagi di konten gadget review kita yang ketiga. Dan bersama saya Joseph di sini. Nah, mungkin kemarin saya sudah janji ke teman-teman buat bakal nge-review dari MacBook Pro M2 Pro di sini. Kita nanti bakal bahas gimana penggunaan sehari-harinya, dari spesifikasinya bakal berbeda jauh nggak ya sama yang M2R, dan juga mungkin dari segi harganya. Nah, ini kira-kira dengan harga yang ditawarkan dan dengan spesifikasi segitu, apakah worth it secara penggunaan sehari-hari saya sebagai videographer. Si M2 Pro ini dia itu punya spesifikasi yang lumayan jauh ya dari M2R gitu ya. Dia punya 10 core dan GPU-nya itu ada di 16 core gitu ya. Berbeda sama kalau di M2R tuh kita tahu cuma 8 core di CPU-nya dan juga GPU-nya 8 core. Kalau dari spesifikasi laptopnya sendiri, itu yang paling noticeable lah. Itu dari layarnya yang ini layarnya oke banget sih, bagus banget. Di sini kan ada ProRes-nya tuh, bisa adaptif gitu ya, dari 60 ke 120 Hz. Kalau yang M2R yang biasanya saya pakai sehari-hari itu cuma bisa mentok di 60 Hz saja. Jadi memang banyak konten dan sebagainya itu yang bisa running di atas 60 Hz itu masih belum support lah dari segi layarnya. Nah, mungkin di sini layarnya juga udah menggunakan layar OLED gitu ya. OLED dimana warnanya itu gonjreng banget, seperti yang sudah Bro Adam minggu lalu bilang bahwa layarnya itu segonjreng itu gitu, warnanya serenyah itu, sekrispy itu. Jadi saya itu sudah mencoba beberapa kali buat nonton, terus kayak nge-review video, buat nyari-nyari referensi dan sebagainya. Itu enak banget, apalagi buat nonton film. Oke, kalau mungkin dari penggunaan sehari-hari ya, aslinya nggak terlalu banyak dinotis ya. Kalau saya kan memang setiap hari itu nggak terlalu makai bener-bener yang full editing gitu ya, dari pagi sampai malam nggak. Tapi memang editing mungkin sehari bisa 1-3 video. Dan itu ngeditnya juga pakai CapCut gitu guys. Dan itu memang bener-bener nggak pernah nyala, dari segi kipasnya nggak pernah nyala dan nggak pernah panas sama sekali. Memang berbeda ya sama M2R yang biasanya saya gunakan sehari-hari. Itu dia udah buat multitasking dikit, atau mungkin di environment yang lebih hangat, lebih suhunya lebih tinggi, dia pasti cepet buat panasnya. Bobotnya itu selama ini aku masukin di dalam tas, aku coba bawa gitu ya beberapa hari, kan aku pinjem dari Bro Adam ini. Bobotnya itu lumayan berat, seakan-akan kayak aku bawa laptop gaming gitu ya. Jadi kayaknya bobotnya itu sekitar 2 kilo lebih ya, mungkin sekitar 2-5 kilo lah. Nah, itu belum sama barang-barang yang lain juga. Jadi mungkin di tas itu lumayan berat. Beda sama M2R yang biasanya saya pakai sehari-hari, itu benar-benar ringan banget dan memang ringkas gitulah. Kan dari layarnya juga lebih besar yang M2 Pro ini. Oke, mungkin kalau misalnya kita lihat dari spesifikasi lagi penggunaan sehari-harinya ya, baterai yang ada di M2 Pro ini juga lebih tahan lama daripada punya saya yang M2R gitu ya. Ya jelas bobotnya lebih besar dan dia lebih gede gitu, jadi baterainya bisa lebih besar. Itu mungkin dari segi perbedaan screen time-nya nanti bisa diperlihatkan ya di sini dalam seharinya dengan penggunaan yang sama. Nah, jadi kira-kira segitu. Ya, kalau di kesimpulan sih ya kita lihatlah dari segi harganya dulu, apakah worth it ya. Kita bisa lihat di marketplace sekarang harganya MacBook Pro M2 Pro ini kalau buat bekasnya ada di sekitar 22-25 juta. Tapi kalau buat yang baru ya kita bisa lihat di website iBox itu, ini yang versi Setera ya, itu ada di harga 40 juta. Jadi sekitar 35-40 juta. Nah, berbeda banget sama M2R saya yang sekarang itu kalau kalian bisa lihat di marketplace itu harganya sudah menyentuh di 14-16 juta aja. Jadi ya bisa kalian timbang-timbang lah kira-kira worth it yang mana buat kalian kayak gitu. Nah, kalau buat saya sendiri dari pemakaian keduanya ini nggak ada yang signifikan kayak gimana-gimana, karena basicnya
mereka sama-sama pakai M2 gitu ya. Memang M2 dengan prosesor yang lebih banyak dengan CPU dan jumlah CPU yang lebih banyak di M2 Pro-nya. Namun kalau buat penggunaan sehari-hari, penggunaan yang nggak terlalu, saya kan juga nggak pakai render 3D gitu ya, bukan buat AutoCAD atau kayak buat yang membutuhkan terlalu pakai AI yang terlalu kompleks itu enggak juga. Makanya dari segi penggunaan sehari-hari juga enggak terlalu kentara itu bahasa Indonesia, enggak terlalu terlihat lah perbedaannya sama yang M2R. Jadi kalau buat saya sementara ini sih masih lebih worth it mana ya, saya lebih memilih M2R saya sih daripada device ini, meskipun ini layarnya enak sekali buat nonton, buat nge-preview video, buat apapun. Saya berjam-jam nonton di sini, nonton YouTube tuh nggak ada capeknya. Kalau di M2R saya memang saya jarang nonton film gitu ya, karena ya saya lebih suka nonton film di bioskop daripada di laptop sendiri. Jadi nggak terlalu sering lah. Tapi semenjak saya nyoba nonton film di sini itu gokil, warnanya renyah banget guys. Jadi ya mungkin gitu aja sih. Kalau menurut saya masih lebih memilih M2R saya daripada MacBook Pro M2 Pro. Mungkin dari teman-teman Maxians buat kalian bisa komen aja kalian lebih prefer yang mana. Mungkin ada beberapa fakta-fakta atau hal-hal yang mungkin saya kelewat, kalian bisa tambahin di kolom komentar buat perbedaan dari dua device ini ya. Tapi kalau dari pengalaman saya pribadi menggunakan keduanya ini nggak terlalu jauh perbedaannya, nggak terlalu signifikan lah untuk kasus penggunaan saya gitu ya, seorang videographer yang nggak terlalu intensif lah. Oke, kalian juga bisa komen di bawah mungkin laptop apa lagi yang bisa kita review. Nah, mungkin yang bisa di-review itu laptop yang ada di kantor aja ya, teman-teman Maxians. Nah, mungkin juga buat di next konten kita bakal nge-review gadget lagi, tapi bakal berbeda. Stay tune di minggu depan ya. Device-nya apa dan apa yang bisa kita review kayak gitu. Oke guys, bye, stay tune. Bye.